Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Manufika dari kelas Sistem Informasi 08A dengan NIM 102092400029. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi laporan praktikum basis data untuk UTS-nya. Di sini pertama itu ada cover, lalu ada daftar isi, dan kemudian saya akan menjelaskan tiap babnya. Pada bab 1 itu ada IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas, atribut, dan kolom dalam sebuah sistem. IRD merupakan alat penting dalam perancangan basis data dan pengembangan sistem informasi. Di sini itu ada hasil IRD yang telah saya buat sesuai dengan tugas yang diberikan. Pertama itu ada entitas pasien 029 dikarenakan setiap entitas ini tuh ada angka 029 karena sesuai dengan perintah kalau diberi 3 angka terakhir dari NIM, dan NIM saya itu belakangnya ada 029. Oke, yang pertama ada entitas pasien yang terdiri dari 5 atribut. Yang pertama ada ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Dengan ID pasien itu sebagai primary key. Lalu di pasien ini tuh bisa melakukan banyak transaksi. Di entitas transaksi ini ada ID transaksi, pasien, tanggal transaksi, dan jam transaksi. Lalu di transaksi itu berisi dengan detail transaksi. Detail transaksi itu ada ID detail transaksi, ID transaksi, ID layanan, total, dan jumlah. ID detail transaksi ini sebagai primary key-nya. Di detail transaksi ini mencakup layanan. Di layanan ini ada ID layanan sebagai primary key, ada nama layanan, biaya, ID kategori, dan ID unit. Di layanan ini itu termasuk juga kategori layanan. Di kategori layanan ini terdapat ID kategori sebagai primary key dan nama kategori sebagai atribut. Lalu layanan juga itu dilayani oleh unit rumah sakit yang di dalamnya ada ID unit dan nama unit. Ini adalah entitas dan atributnya. Lalu di sini ada penjelasannya untuk relasinya. Ini dalam bentuk tabel saya buatnya. Tabel asal itu tabel pasien, tabel tujuannya transaksi, jenis relasinya 1N. Penjelasannya itu satu pasien bisa punya banyak relasi. Yang transaksi ke detail transaksi itu juga sama. Penjelasannya itu satu transaksi terdiri dari beberapa layanan. Dari layanan ke detail transaksi juga sama jenis relasinya. Penjelasannya itu satu layanan bisa dibeli di banyak transaksi. Tabel kategori ke layanan juga sama jenis relasinya. Penjelasannya itu satu kategori berisi banyak layanan. Dari tabel unit ke layanan itu sama relasinya, yaitu satu unit melayani banyak layanan. Di bab 2 itu ada relational model. Ini tuh model relasional adalah model basis data yang menyimpan data dalam tabel-tabel yang saling terkait. Model ini merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk merancang basis data. Jadi di sini itu kayak setiap tabelnya ini saling terkait gitu. Jadi pada tabel pasien ini terkait dengan tabel transaksi. Karena di sini tuh ada ID pasiennya gitu. Lalu di transaksi ini juga terkait dengan detail transaksi. Karena di detail transaksi itu juga ada ID transaksinya. Lalu di
layanan ini juga terkait dengan detail transaksi, dikarenakan di layanan ini juga terdapat di detail transaksi ini terdapat ID layanan. Lalu di layanan ini juga terkait dengan kategori layanan dan unit di rumah sakit. Karena di dalam layanan itu terdapat ID kategori dan juga ID unit. Selanjutnya bab 3 yaitu DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language dan DML Data Manipulation Language. Keduanya merupakan himpunan bagian dari SQL atau Structured Query Language yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi basis data. Yang pertama itu DDL. DDL itu kita disuruh untuk membuat script DDL-nya. Berikut adalah script DDL yang sudah saya buat. Nah, script DDL-nya ini saya buat itu di aplikasi VSCode. Untuk yang pertama itu saya membuat tabel pasien dengan create tabel pasien, lalu kita memasukkan ID. Kita kan ada ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Di ID pasien ini menggunakan varchar dengan 10 sebagai primary key. Nama pasiennya juga varchar, kita buat panjang dengan 100 gitu. Karena kan kita nggak tahu ya namanya panjang-panjang gitu. Terus ada alamatnya itu kita pakai teks aja. Terus jenis kelamin juga char 1. Kenapa 1? Karena di dalam tabelnya itu kita buat singkat aja kayak L dan P aja gitu, bukan perempuan atau laki-laki. Maksudnya tuh cuman huruf P sama L gitu, bukan penjelasan perempuan dan laki-laki. Lalu ada tanggal lahir, kita buat date. Yang kedua ada tabel kategori layanan, sama create tabel kategori layanan 029 kurung buka, ada ID kategori, dibuat varchar sebagai primary key nama kategori. Lalu ada buat tabel unit rumah sakit, create tabel unit rumah sakit 029 kurung buka, ada ID unit, dibuat varchar 10 sebagai primary key, ada nama unit, varchar 100 not null. Juga kita buat tabel layanan, create tabel layanan 029 kurung buka, ada ID layanan, nama layanan, biaya, ID kategori, ID unit. Kita buat ID layanan itu varchar 10 sebagai primary key, nama layanan varchar 100, biaya desimal karena biaya. Terus ID kategori varchar, ID unit itu varchar juga. Lalu ada tabel transaksi. Di tabel transaksi juga create tabel transaksi, tanda kurung buka, ID transaksi integer primary key, ID pasien varchar 10, tanggal transaksi itu date, jam transaksi itu time, dan ID pasien sebagai foreign key-nya dari pasien atau ID pasien. Lalu yang terakhir ada tabel detail transaksi. Create tabel detail transaksi kurung buka, ID detail transaksi varchar 10 sebagai primary key, ada ID transaksi integer not null, ID layanan varchar 10 not null, jumlah itu desimal, total itu juga desimal, ada foreign key dari ID transaksi dan juga ID layanan dari tabel transaksi dan juga layanannya juga. Selanjutnya juga kita disuruh buat insert data DML, data
manipulation language. Di sini tuh kayak untuk mengisi tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, di caranya itu tinggal ketik insert into patient 029 itu nama tabelnya, values. Ini sebenarnya tuh ini bisa dibuat langsung di sampipinya di bagian shell. Namun ini saya buat itu di face code-nya. Jadi nanti buat dimasukin ke PHP My Admin-nya biar langsung kebentuk tabelnya gitu. Sebenarnya juga bisa kalau misalnya buat manual di shell di shell sampipinya. Sama aja untuk caranya untuk mengisi apa aja itu sebenarnya sama aja. Sini tuh insert into patient 029 values. Sini tuh data untuk pasien. Untuk ID pasiennya itu saya buat depannya P pasien gitu. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 karena disuruh minimal mengisi 5 ya. Jadi semuanya ini saya isi 5. Terus ini ada nama, alamat, jenis kelamin dan juga tanggalnya sudah 55. Ini juga insert into kategori layanan. ID-nya saya buat depannya K untuk kategori layanan, sama aja. Untuk yang unit rumah sakit, depan ID-nya itu U. Sebenarnya ini tuh apa ya? Untuk caranya tuh sama aja kayak insert tuh, terus nama tabelnya apa, values, terus habis itu enter. Terus di bawahnya adalah isi-isinya. Ini yang layanan juga sama. Ini ada namanya gitu. Sama sampai detail transaksi untuk mengisi semua data-datanya. Lalu di DML juga kita disuruh untuk operasi select-nya. Di sini tuh saya select-nya tuh di shell gitu di aplikasi Sampipinya. Yang pertama itu show database untuk mengetahui apa sih database yang ada pada Sampipi yang saya punya. Dan ini sudah masuk ya untuk pembayaran sehat. Lalu ada yang pertama kita use pembayaran sehat untuk masuk ke database pembayaran sehat. Lalu kita show tables karena saya ingin untuk menampilkan isi di database pembayaran sehat itu ada apa aja, di detail transaksi. Nah, ini yang sudah saya buat tadi. Lalu di sini saya ingin menampilkan isi tabel pasien, layanan, dan kategori layanan dengan cara select bintang from pasien. Semuanya sama aja untuk query-nya. Dan ini akan menampilkan isi-isi tabelnya. Dan juga di sini saya ingin menampilkan isi tabel unit rumah sakit, transaksi, dan detail transaksi. Caranya sama aja, select bintang from, nama tabelnya, lalu titik koma, lalu di enter, dan muncul tabel-tabel ini. Lalu selanjutnya saya ingin menampilkan nama pasien dan alamatnya saja dengan query yang sudah tertera jelas di sini. Select nama pasien from pasien titik 2. Terus selanjut di sini menampilkan urutan tanggal lahir dari yang terkecil dengan select nama pasien, tanggal lahir, from pasien, order by, tanggal lahir, dash. Dash itu untuk menampilkan dari yang paling kecil ke yang terbesar. Karena di sini saya mintanya untuk tanggal lahirnya, jadi di sini tuh menampilkan dari tanggal lahir yang termuda. Selanjutnya ada menampilkan nama pasien. Di sini sudah tertera jelas query-querynya. Juga menampilkan nama pasien. Ini menampilkan nama pasien yang diinginkan. Di sini saya ingin menampilkan namanya Ailana Renata, Keira Marella, dan Safira Elina. Selanjutnya juga menampilkan data yang berbeda saja.
Contohnya kayak LP. Jadi dia tuh mewakili dari data yang ada. Menampilkan nama layanan dan nama biaya yang digabung. Jadi ini tuh menampilkan nama layanan digabung dengan biaya dengan query yang sudah tertera di sini. Terus ini tuh mengurutkan biaya dari yang terendah. Kalau tadi dash itu buat yang ya pokoknya as ini mengurutkan dari biaya yang termurah. Lalu mengubah biaya layanan. Di sini saya tuh mengubah biaya layanannya di bagian konsultasi umum. Nama layanannya itu konsultasi umum dari 100.000 menjadi 110.000 dengan query seperti ini. Lalu menampilkan nama layanan dengan huruf pertama K. Jadi menampilkan huruf layanan dengan huruf pertamanya K. Terus yang ini ada menampilkan jumlah seluruh biaya, kayak dari semua layanan itu kalau dijumlahkan itu ada berapa. Terus ini kategori layanan dengan huruf pertama P, ada poli umum dan poli gigi. Ini ada kategori layanan, jumlah kolomnya tuh ada berapa gitu. Ini ada 5. Lalu ada menampilkan kategori layanan dengan ID yang diminta. Mungkin kayak pengen menampilkan kategori layanan dengan ID tertentu gitu. Lalu ada mengganti nama kolom. Jadi tanggal transaksi menjadi TGL transaksi gitu. Terus menampilkan data tertentu. Seperti kita ingin menampilkan ID pasien ini tuh untuk kayak tanggal segini itu ada datanya apa aja dan juga jam segini. Menampilkan harga. Kita tuh di detail transaksi tuh harganya tuh paling mahal itu berapa, dan ini juga ada yang paling sedikit gitu, minimal. Lalu menghitung rata-rata harga di detail transaksi. Selanjutnya itu bab 4 yaitu normalisasi. Di sini tersedia tabel di atas, yaitu tabel awal untuk menyimpan multi nilai dalam satu baris. Seperti satu transaksi bisa memiliki banyak layanan. Jadi tabel ini belum dalam bentuk 1NF. Di tabel ini itu disuruh buat proses normalisasi. Proses normalisasi apa sih itu normalisasi? Normalisasi adalah proses mengatur atau menyusun data menjadi lebih terstruktur dan efisien. Jadi dalam proses normalisasi itu ada 1NF atau first normal form. Pisahkan data yang mengandung banyak nilai dalam satu baris menjadi satu baris per layanan. Kan lihat perbedaan. Jadi ada ini. Kan itu kan dijadi satu. Jadi ini dipisah gitu. Yang kedua ada 2NF second atau second normal form. Hilangkan redundansi data dan pindahkan ke dalam beberapa tabel berdasarkan entitas. Ini tuh kayak tabelnya tuh dipisah-pisah gitu. Lalu yang terakhir ada 3NF atau third normal form. Karena data sudah memenuhi 3F, yaitu tidak ada transitif, dependensi, dan juga setiap tabel memiliki kunci utama dan kolom non kunci tergantung sepenuhnya pada kunci utama. Jadi sudah terpenuhi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.